Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Diva Amelia dari Ilmu Komunikasi kelas A. Jadi langsung saja untuk memanfaatkan waktu, saya akan mempresentasikan mengenai beberapa kategori hal-hal yang saya suka. Pertama adalah musik. Jadi di urutan pertama musik yang saya suka itu adalah Nasyid Gontor yang berjudul Dan Nyata di Sini Indah. Kenapa saya suka lagu ini? Karena lagu ini sangat mengingatkan saya dengan pondok saya, di mana di masa-masa saya tidak betah berada di pondok. Jadi lagu ini selalu menguatkan saya bahwa ternyata pondok itu adalah tempat yang indah, taman surga, yang banyak banget teman-teman yang saling mengajak kita dalam kebaikan. Dan jadi kita harus memaksakan diri kita untuk bahagia di pondok, harus ikhlas menerima kenyataan. Terus yang kedua adalah lagu Sebiru Hari Ini. Nah, lagu ini sangat mengingatkan saya dengan teman-teman saya, terutama di momen-momen kebersamaan maupun momen perpisahan kita juga. Terus yang ketiga adalah lagu Guruku Teladanku. Nah, ini diproduksi oleh pondokku sendiri, yaitu AB Voice. Lagu ini sangat mengingatkan saya dengan guru mulia saya, Abuya Yahya Zainul Ma'arif Jemzuri. Jadi setiap lirik dari lagu ini menurut saya sangat menggambarkan tentang kewibawaan dan kebaikan beliau. Next, yang keempat adalah Suci Sekeping Hati. Nah, kenapa saya suka lagu ini? Karena lagu ini sempat menemani saya di akhir masa SMA, yaitu maksudnya hari-hari terakhir di pondok. Dari perjuangan saya untuk mengikuti UTBK, SNBT, jadi selalu diputar lagu ini di kamar. Jadi menurut saya lagu ini cukup memiliki tempat spesial di hati saya, karena itu mengingatkan momen-momen saya dalam berjuang sebagai siswa kelas 12. Selanjutnya adalah Nasyid Gontor, Kunci Bahagia. Saya suka lagu ini karena lagu ini mengajarkan kita untuk bahagia dengan hal-hal yang sederhana. Jadi saya tipikal orang yang menyukai musik ceria, tidak suka lagu-lagu mellow. Terus adalah film yang pertama, Climate Set River. Jadi film ini mengisahkan tentang bullying. Saya suka banget karena memang alurnya, terus musiknya juga sangat menegangkan dan itu cukup menguras air mata saya. Yang kedua adalah Yesterday Once More. Jadi ini tentang kisah cinta antara si cewek pintar dan si cowok yang bodoh. Tapi ini bukan bodoh sih, dia cuma malas gitu. Kenapa saya suka? Karena pemeran cowoknya juga manis banget. Nah, terus yang ketiga ini First Love, A Little Thing Called Love. Nah, ini film dari Thailand, ini aku suka banget karena di film ini mengisahkan bagaimana transformasi seorang cewek yang biasa aja jadi wow banget. Dan ini aktornya adalah Mary Maurel. Yang keempat ini Tinkerbell. Terkhusus yang ini gitu, Tinkerbell and the Great Fairy Rescue. Jadi ini sempet aku tonton pas aku kecil dan ini membawa kenangan banget. Kenapa? Karena semenjak aku nonton ini aku jadi percaya adanya peri. Dan bayangin anak SD seusia aku kayak mulai berfantasi tentang peri, mencari peri di sekitar rumah gitu gara-gara nonton film ini. Jadi aku suka banget sampai sekarang, masih keinget terus. Terus yang kelima ini Secret dari Cina tahun 2007. Ini yang paling lama sih, film jadul. Kenapa aku suka? Karena film ini bener-bener mengisahkan tentang kisah cinta yang waktunya tuh complicated banget. Pokoknya bukan dengan orang yang di zaman yang sama, tetapi orang di zaman yang berbeda. Dan itu semacam plot twist. Dan ini menurut aku cara sutradara mengemas film ini ke dalam waktu yang berbeda, tapi bukan time travel ya, atau bukan mengulang masa lalu, bukan. Pokoknya kalian harus banget nonton ini. Dan kalian pahami sendiri gimana alur waktunya. Terus brand Cetaphil. Kenapa Cetaphil di urutan pertama? Karena menurut aku Cetaphil itu merupakan produk terbaik untuk sabun muka, khususnya untuk perempuan yang memiliki kulit berminyak. Jadi dia juga bisa digunakan sebagai sabun badan. Terus yang kedua adalah Hamidah. Jadi ini memang produk unggulan aku, ya. Ini memang produk andalan aku lah dalam membeli hijab. Terus yang ketiga adalah Jimilan. Ini tone up favorit aku dan juga expo favorit aku. Yang keempat adalah Sabena. Ini adalah merek ini makanan kiloan aku selama di pondok. Selama aku 4 tahun mondok ini selalu beli Sabena. Terus yang kelima ada Something. Kenapa aku nulis Something? Karena ini produk makeup favorit aku, terutama lipstiknya. Lanjut ada item, yang pertama pasti handphone lah ya, pengganti note juga, pengganti apapun handphone, serba bisa. Yang kedua adalah lipstick, itu wajib banget aku bawa. Sama yang ketiga bedak. Yang kelima juga kaca. Dan yang keempat itu tas. Aku tuh serasa menjadi seseorang yang hampa
tanpa tas. Jadi aku tuh kemana-mana kalau nggak bawa tas tuh nggak bisa, nggak tahu kenapa. Jadi aku udah identik banget dengan tas, bukan identik sih, kayak butuh banget gitu untuk naruh barang. Aku nggak suka ngantongin barang, atau aku nggak suka banget megang-megang barang kecuali HP. Jadi semuanya aku masukin dalam tas. Terus yang terakhir adalah isu. Yang pertama, isu yang paling aku sorot adalah femisida. Itu kekerasan bahkan pembunuhan terhadap perempuan. Jadi sekarang itu apa-apa main tangan kalau cowok ke cewek, terus apa-apa menyakiti dalam bentuk fisik ya. Sampai banyak banget kasus cewek meninggal lah, bahkan cewek yang sudah menggunakan hijab, mayitnya tuh ya nauzubillah sampai ditemukan di dalam karung gitu. Bahkan dia sudah berhijab loh dan merupakan cewek baik-baik gitu kan. Itu yang terjadi di Lampung, penjual di Lampung. Terus yang kedua adalah demokrasi. Menurut aku ini memang isu yang cukup sensitif, karena kalau aku telaah, kayak demokrasi itu tidak siap untuk diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tuh hanya menyuarakan demokrasi, tetapi nyatanya di dalam partai politik saja itu jauh dari demokrasi. Tahu kan generasi-generasi partai politik, maksudnya partai politik itu menjadi sebuah objek yang dimiliki, yang memiliki pemilik gitu. Terus yang ketiga adalah Karimun Jawa. Ini merupakan isu lingkungan yang memang jarang banget terekspos. Jadi Karimun Jawa itu sebuah tempat wisata yang ada di Jawa, dan memang di sini sedang mengalami kerusakan alam gara-gara warga masyarakatnya sendiri. Terus yang keempat ada Islamofobia. Jadi zaman sekarang itu maksudnya taat itu dianggap sebagai sesuatu yang jarang banget ditemui. Bahkan sebenarnya tanpa kita sadari, ketika kita melihat teman kita yang berusaha untuk mempertahankan jilbab panjang atau gamisan, dengan sikap kita yang kayak, ih apaan sih kok pakai gamis, nah itu termasuk ini ya, mengarah ke Islamofobia. Kalau menurut aku mungkin ini secara general memang lebih spesifik banget kayak anti-Islam gitu kan namanya fobia. Tapi sifat-sifat kecil seperti itu sebenarnya itu mengindikasikan Islamofobia. Terus yang terakhir, ini libur puasa 2025. Ya ini merupakan, gak tahu sih ini wacana atau gimana, tapi aku sedang menantikan hal ini. Semoga libur puasa 2025 itu bukan hanya sekedar wacana, tetapi memang program pemerintah di tahun depan. Itu sih harapan aku. Oke, mungkin sekian itu aja dari aku, dari saya, dari tadi gonta-ganti ya. Oke, aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.